Waktu itu gue masih suka banget sama voli. Ini pengalaman pertama gue buat ngadepin kesenioritasan ini. Bejir, dikata gue babu mereka apa ya? Kalau lu sakit gak apa-apa, kan lu cadangan. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalian pasti punya hobi yang kalian suka banget kan? Atau sesuatu yang kalian cita-citakan banget deh. Nah, gimana kalau seandainya hal itu malah jadi yang paling lo benci sekarang? Salam kenal, gue Nisa. Kali ini gue akan bawain cerita gue yang struggle sama hobi gue sendiri. FYI, dari gue kecil, gue emang selalu seneng banget sama mata pelajaran seni dan olahraga. Kayaknya ini bukan gue doang deh. Gue yakin deh, banyak di antara kalian juga yang sama kan? Soalnya, jam olahraga tuh rasanya kita lagi main. Apalagi buat kalian yang gampang bosen dan gak bisa diem kalau di kelas. Nah, dari gue zaman SD dulu, kebetulan nih, seneng banget gue nih main voli. Sampai-sampai di kelas 5 SD, gue udah ikut kejuaraan antar sekolah gitu. Dan tim kita berhasil bawa pulang juara 2. Waktu itu gue masih suka banget sama voli. Bahkan kalau pas jam latihan ternyata hujan, gue bakal nangis karena gak bisa latihan. Saking sukanya gue sama voli, sampai segitunya. Gue sampai sering latihan sendiri juga di rumah. Kayak latihan spike, mantulin bola ke tembok, atau sekedar passing. Nah, karena ini juga kemampuan gue berkembang dengan pesat. Memasuki kelas 7 SMP, gue ikut seleksi buat perwakilan kota A di golongan usia 18 tahun. Tapi waktu itu usia gue masih 13 tahun. Gue agak ragu tuh awalnya. Dan udah sempet pesimis sebenarnya. Karena dari usia aja sebenarnya gue masih kalah tua sama yang lain. Cie, tua. Tapi guys, ternyata rezeki gue bagus. Dan gue kepilih dong. Seneng banget gue waktu itu. Dan gue jadi anak yang paling muda. Nah, di klub voli gini tuh udah jadi rahasia umum nih. Kalau selalu ada yang namanya senioritas. Tapi ini pengalaman pertama gue buat ngadepin kesenioritasan ini. Waktu latihan nih, gue disuruh ambil dan taruh bola yang lumayan jauh tuh. Jadi kayak gue harus lari-lari ngambil bola yang kelempar jauh gitu. Dipungut satu-satu terus dibalikin lagi ke mereka. Terus gak jarang juga mereka nyuruh gue beli minuman buat mereka. Bejir, dikata gue babu mereka apa ya? Gak bisa, emang beli sendiri aja. Waktu itu gue udah lumayan kesel sih. Tapi gue pikir ya mungkin masih wajar. Sampai waktu itu pertandingan dimulai. Dan lokasi kita ada di kota B. Kita nginep gitu kan di hotel. Dan pembagian kamarnya juga udah diatur lah sama pelatih kita. Di sini juga kita makin kerasa aja nih senioritasnya. Ya masa tiba-tiba banget nih gue disuruh nyuci daleman mereka, kaos kaki mereka. Belum lagi gue juga harus bawain bola buat kita latihan di sana nanti. Dan gue gak boleh lewat lift, anjir. Padahal kamar kita tuh di lantai 4. Emang sialan nih kadal buntung padaan. Hadah. Tapi kesusahan gue tidak hanya sampai di situ kawan. Di malam keempat, gue gak tahu kenapa senior gue ini tiba-tiba pada mau tidur di kamar gue. Yang tadinya cuma buat bertiga, sekarang tuh kasur harus diisi sama 5 orang anjay. Terus, gara-gara gak muat, gue malah suruh tidur di bawah. Mana pakai karpet doang lagi. Ih, sedihnya. Udah gitu, kota itu termasuk kota yang dingin. Dan gue di bawah juga gak pakai selimut lagi. Terus, senior gue dengan entengnya bilang, kalau lu sakit gak apa-apa, kan lu cadangan. Gue cuma bisa nangis sampai tenggorokan gue panas banget. Nih kalau gue bisa kasih napas naga, gue kasih dah lu pada biar pada pingsan sekalian. Wah! Hari-hari berlalu deh tuh. Sampailah kita di 8 besar. Gue yang dari kemarin udah jadi cadangan terus. Akhirnya gue main juga nih pas banget di poin 24 di tim kita dan 23 di tim lawan. Kalian yang nonton Haikyuu pasti ngerti kan? Rules kemenangan itu ada di poin 25. Atau minimal beda 2 poin lebih tinggi dari lawan. Nah, mereka malah masukin gue pas genting kayak gini. Gue mau gak mau jadi penentu kejuaraan atau kekalahan. Sebagai anak 13 tahun yang baru pernah ikut turnamen sekali, udah pasti gue demam panggung lah. Gue deg-degan banget karena banyak mata yang nonton pertandingan ini.
Terus karena demam panggung itu, akhirnya servis gue nyangkut anjir di net. Terus di tengah lapangan ada salah satu senior gue teriak kenceng banget, "Goblok! Itu kenceng banget, gila! Malu banget gue demi Allah dah." Itu kayaknya orang tua gue juga sampai denger deh gue dikatain gitu, karena mereka saat itu juga lagi nonton pertandingan. Tapi kalau soal gue dibabuin sama mereka, ortu gue belum tahu. Setelah kejadian itu, ortu gue mutusin buat mindahin gue ke kota C yang beda provinsi dengan kota A. Tapi masih sampingan lah. Gue pindah sekolah sama klub voli. Gue di sana masuk ke klub yang lumayan besar. Bahkan pada masa itu, klub itu yang paling ditakutin di kota C. Karena kejadian itu juga, ortu gue malah jadi keras ke gue kalau soal voli. Kayaknya ortu gue ini dendam sama yang ngatain goblok deh. Dan pengen nunjukin ke mereka kalau gue sebenarnya bisa. Nah, saking ambisnya itu, ortu gue masukin gue ke 2 klub. Stres juga dipikir-pikir. Bayangin aja ya, dari pagi sampai jam 2, gue udah sekolah. Terus lanjut dari jam 3 sampai jam 6 sore buat latihan di klub voli 1. Lanjut lagi di klub voli 2 dari jam 7 sampai 10. Dan itu hampir setiap hari, bejir. Semua cedera udah gue alamin. Dari ankle, lutut yang gak bisa nekuk, sampai bahu yang dislokasi. Dan karena ortu gue yang ambis, mereka malah jadi egois. Mereka gak mau lihat gue sakit. Bahkan nih, ketika gue cedera dan belum pulih total, gue disuruh ikut latihan lagi dong. Sampai di kelas 2 SMP, gue akhirnya ngedrop lumayan lama tuh. Dan ujungnya gue cuma lanjut di klub A aja deh. Nah, kalau dipikir senioritas cuma sampai di pengalaman gue sebelumnya itu aja, salah besar guys. Gue masuk di klub besar ini udah pasti seniornya udah pada kayak Dajjal semua. Karena klub ini kan besar ya, jadi latihan cewek cowok dipisah dan dibagi jadi 3 kategori. Ada pemula, junior, dan senior. Nah, senior ini juga dibagi lagi nih, ada 2 bagian. Ada senior yang range usianya 16-19 tahun, sama yang 13-15 tahun. Dan itu tergantung kemampuan. Dihitung yang usia lebih tua itu lebih jago, karena pengalamannya udah lebih banyak. Nah, yang skillnya di bawah itu masuk ke yang lebih muda. Tapi di case gue, karena jam terbang gue udah lumayan banyak nih, gue jadi masuk di golongan yang senior usia muda. Padahal gue tadinya ada di grup junior. Nah, di grup senior ini tuh banyak banget aturan gak tertulisnya. Kayak gak boleh tatap-tatapan sembarangan lah, gak boleh jalan di depan senior lah. Setiap mau ke kamar mandi harus izin juga ke semua senior satu-satu. Gitu-gitu deh. Gue pernah tuh gak sengaja natap mata salah satu dari mereka. Terus pas latihannya, kepala gue kena spike. Ada kali tuh 5 kali. Pusing banget, gila. Sampai yang paling gue inget, kalau abis latihan, kita kan harus ganti baju ya. Biasanya tuh kita bakal persilahkan mereka ganti baju duluan. Tapi kali ini mereka ngajak bareng. Gue udah suspensi. Curiga bun, aneh banget kata gue mah. Pas masuk ke ruang ganti, ternyata bener aja. Ketahuan kalau diantara kita ada yang ngadu ke ortu dan ortu nyampein ke pelatih. Dan mereka bukannya sadar, malah nyuruh kita baris dan jalan jongkok muterin tempat ganti baju. Terus pas sampai di depan mereka, kita bakal ditampar. Lu bayangin aja, tamparan anak voli yang biasa buat spike bisa sesakit apa anjir. Gak lama dari itu, COVID datang. Dan senior yang udah punya jam terbang dan permainannya bagus, banyak yang ninggalin klub buat ikut Proliga. Kejadian ini terus berulang sampai gue kelas 9 SMP. Dari situ, ketakutan gue terhadap senior semakin besar dan bikin gue gak bisa main bagus kalau ada seniornya. Karena itu juga jam terbang gue jadi dikit dan skill gue di voli jadi lumayan berkurang. Kurang lebih selama 2 tahun gue vakum. Semua itu juga bikin gue jadi kurang tertarik sama voli lagi. Singkat cerita, gue yang dulunya atlet dengan potensi besar berganti jadi atlet yang gak punya tujuan. Gue juga sampai gagal tes sekolah atlet 3 kali. Dan akhirnya di tahun 2023 gue jadi bener-bener benci sama voli. Sampai suatu hari nih, gue diajak turnamen lagi sama salah satu klub. Padahal di situ permainan gue lagi turun banget. Dan by the way, ini abis COVID ya. Waktu itu gue bener-bener mainnya jelek. Dan orang-orang pada nanya, "Lo kenapa Denis? Kok mainnya jelek sih?" Ya gue cuman bisa jelasin singkat dengan alasan gue sempat vakum main selama 2 tahun. Makanya main gue jadi jelek. Sepanjang jalan, di hari itu ibu gue gak berhenti ngomelin gue karena performa gue turun.
Sampai besok paginya gue kebangun sama suara berisik. Ternyata pas gue bangun, bapak ibu gue lagi ngomongin gue. Dari potongan-potongan perdebatan itu gue sempat denger, kalau sampai bulan depan gak ada perubahan, udah berhenti aja. Cuma bikin malu aja dia, anak gak tahu diri. Gila, itu jantung gue kayak habis kena Chidorinya Satsuki cuy, alias sakit banget. Gue cuma bisa nangis aja di kamar. Padahal biasanya gue gak peduli sama apa yang orang pikirin tentang gue. Tapi kali ini orang tua gue sendiri yang ngomong. Padahal selama ini gue selalu jadiin mereka sebagai alasan buat bertahan untuk tetap main volley. Tapi setelah gue denger itu, akhirnya gue mutusin buat bener-bener berhenti main volley. Malamnya kita bahas soal itu. Kita kumpul di ruang keluarga dan gue bilang gue udah denger apa yang mereka omongin. Gue ceritain semua yang gue alamin selama ini sendirian. Gue lihat bapak gue nahan air mata dan langsung minta maaf karena udah ngatain gue anak yang gak tahu diri. Dan minta maaf juga karena gak pernah nanya keadaan gue. Mereka terlalu sibuk buat fokus ke prestasi voli gue tanpa mau dengerin keluh kesah gue. Dari kejadian itu, orang tua gue udah gak pernah lagi maksa gue buat voli. Dan gue juga bener-bener mutusin buat berhenti voli sejak lulus SMA kemarin. Gue sempet ditawarin kuliah beasiswa voli, cuma gue gak mau karena gue gak mau lagi masuk ke lingkaran toksik itu. Bikin mental sama fisik gue makin hancur aja nanti. Bahkan ankle gue aja masih suka sakit sampai sekarang karena emang bener-bener gak pernah dikasih jeda untuk sembuh total. Tapi karena dari kecil gue suka voli, akhirnya gue gak tahu ketika besar gue mau jadi apa. Gue mutusin buat gap year, buat ngenalin diri sendiri dan berdamai dengan banyak hal. Gue mulai belajar untuk self love dan gak jadi orang yang people pleaser. Juga coba buat lebih berani ngelawan. Di tahun 2025 ini guys, akhirnya gue jadi maba di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dan yang pasti gak ada volinya dong. Buat temen-temen nih yang pernah ada di situasi yang sama atau sedang mengalami kejadian yang gak jauh beda, sesekali kita perlu banget buat biarin orang tahu gimana perasaan kita, biar mereka juga ngerti kalau semua itu berat. Jangan takut untuk sharing ke orang yang tepat ya. Kalian punya cerita menarik apa nih? Yuk kirimin pengalaman kalian ke email GPC ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye. Karena banyak mata yang nonton Astagfirullah. Ayo. Ayo. Aduh. Setiap mau ke kamar mandi harus izin juga ke semua senior satu-satu. Lah, sorry. Ada ketinggalan. Gue udah sus nih, suspensi. Apa sus? Gue sempet ditawarin kuliah. Sesekali kita perlu banget buat dengerin orang tua gimana perasaan orang tahu. Oh iya, orang tua, mata gue kenapa sih?